ayah, dan bunda sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang di Sarjana Pendidikan. Kami sangat senang kalian bisa bergabung. Halo semuanya. Pernahkah kalian merasa ingin sekali berubah menjadi pribadi yang lebih berani, lebih percaya diri, dan mampu mengambil keputusan penting dalam hidup? Tapi entah kenapa selalu bingung harus mulai dari mana. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran yang sama, melihat orang lain melangkah maju, sementara kita hanya bisa diam di tempat, padahal dalam hati kecil ada keinginan besar untuk melesat. Jika itu yang sedang kalian rasakan, berarti kalian tidak sendirian. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi berani, kita membutuhkan keberanian yang sangat besar atau rencana yang sempurna. Padahal, justru ketakutan untuk memulai dan meninggalkan zona nyamanlah yang seringkali menjadi penghalang terbesar. Otak kita cenderung memilih apa yang familiar. Bahkan jika itu berarti kita tetap merasa tidak nyaman atau sedih. Inilah mengapa langkah pertama terasa begitu berat, seolah kita harus melompati jurang yang dalam. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa keberanian itu bisa dibangun dari hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah kita bayangkan? Video ini akan membahas bagaimana kita bisa mulai menumbuhkan keberanian itu, bukan dengan lompatan besar, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Kita akan belajar bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan, meskipun terasa tidak signifikan, sebenarnya adalah fondasi untuk keberanian yang lebih besar di masa depan. Jadi, jika kalian sudah siap untuk keluar dari kebingungan dan mulai melangkah menuju versi diri yang lebih berani, pastikan untuk menonton video ini sampai habis. Mari kita temukan bersama bagaimana satu langkah kecil hari ini bisa membuka pintu menuju perubahan besar yang kalian impikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu dari kota mana ayah dan bunda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan. Jangan lewatkan juga untuk tonton video kami yang lain, agar ayah dan bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Mengapa sulit berani dan bagaimana memulainya? 1. Kesulitan memulai, mengatasi kebingungan, dan minimnya petunjuk arah. Seringkali, niat untuk melakukan sesuatu yang baru atau mengubah kebiasaan lama terhenti, bahkan sebelum dimulai. Penyebab utamanya adalah rasa bingung dan tidak adanya petunjuk arah yang jelas. Kita mungkin memiliki tujuan besar di benak, seperti ingin memulai bisnis, belajar bahasa baru, atau menerapkan gaya hidup sehat, tetapi ide tentang bagaimana caranya terasa begitu samar. Kebingungan ini menciptakan semacam kelumpuhan, membuat kita merasa kewalahan dan akhirnya memilih untuk tidak melakukan apa-apa, tetap berada di zona nyaman yang sudah dikenal. Fenomena ini lumrah terjadi karena otak kita secara alami cenderung menghindari ketidakpastian. Ketika dihadapkan pada tugas yang terasa terlalu besar atau tidak memiliki langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik, respons alami kita adalah menunda atau bahkan menyerah. Minimnya petunjuk arah yang konkret, seperti langkah pertama yang harus diambil, alat apa yang dibutuhkan, atau siapa yang bisa dimintai bantuan, semakin memperparah kondisi ini. Akibatnya, niat baik hanya akan tetap menjadi niat, tenggelam dalam lautan keraguan dan pertanyaan yang tidak terjawab. Untuk mengatasi kesulitan memulai ini, kuncinya adalah memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola dan konkret. Alih-alih memikirkan keseluruhan perjalanan, fokuslah pada 1 atau 2 langkah pertama yang bisa segera dilakukan. Misalnya, jika ingin memulai bisnis, langkah pertama mungkin hanya riset pasar sederhana atau membuat daftar ide produk. Dengan memiliki petunjuk arah yang jelas, meskipun hanya untuk 1 langkah kecil, kita dapat mengurangi rasa bingung dan membangun momentum untuk terus bergerak maju sedikit demi sedikit menuju tujuan yang lebih besar. 2. Masalah sebenarnya mengatasi ketakutan untuk memulai. Seringkali, kita menyangka bahwa hambatan terbesar dalam mencapai tujuan adalah ketidaktahuan tentang bagaimana caranya. Kita sibuk mencari metode terbaik, tutorial terlengkap, atau strategi paling jitu. Namun, masalah sebenarnya jarang terletak pada kurangnya informasi, melainkan pada ketakutan yang mendalam untuk memulai. Kita mungkin sudah tahu langkah-langkahnya, bahkan sudah membayangkan prosesnya,
tetapi ada sebuah kekuatan tak terlihat yang menahan kita untuk mengambil langkah pertama, membuat kita tetap berada di tempat yang sama. Ketakutan ini bukan hanya sekadar takut akan kegagalan. Tentu, gagasan tentang tidak berhasil setelah berjuang bisa sangat menakutkan, dan itu adalah salah satu faktor. Namun, ada lapisan ketakutan lain yang lebih halus namun tak kalah kuat. Ketakutan untuk berubah menjadi versi diri yang belum kita kenal. Setiap langkah menuju tujuan baru berarti meninggalkan identitas lama, kebiasaan yang sudah nyaman, dan bahkan cara berpikir yang sudah melekat. Ini adalah pergeseran besar, dan otak kita seringkali menolaknya karena preferensi alami terhadap stabilitas dan familiaritas. Bahkan jika familiaritas itu berarti stagnasi. Maka dari itu, untuk benar-benar mengatasi kesulitan memulai, kita perlu menghadapi dan mengakui ketakutan ini. Ini bukan tentang menghilangkan semua rasa takut secara instan, melainkan tentang memahami bahwa perasaan tersebut adalah bagian alami dari proses pertumbuhan. Dengan menyadari bahwa ketakutan terbesar bukanlah kegagalan, melainkan perubahan diri yang akan terjadi, kita bisa mulai melangkah dengan kesadaran penuh. Keberanian sejati muncul bukan dari ketiadaan rasa takut, tetapi dari keputusan untuk bertindak meskipun rasa takut itu ada. Perlahan-lahan merangkul versi diri yang lebih berani dan belum dikenal yang menunggu di ujung perjalanan. 3. Zona nyaman, perangkap familiaritas yang menghambat perubahan. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton atau situasi yang sebenarnya tidak membahagiakan, namun terasa begitu sulit untuk diubah? Itu adalah cara kerja zona nyaman. Otak kita secara alami cenderung menyukai dan mencari hal-hal yang familiar, lingkungan, kebiasaan, dan bahkan perasaan yang sudah kita kenal, meskipun mungkin menyebabkan kesedihan atau stagnasi, memberikan rasa aman dan prediktabilitas. Otak melihat familiaritas ini sebagai efisiensi energi, tidak perlu banyak berpikir atau beradaptasi, sehingga risiko terasa minim. Paradoksnya, meskipun zona nyaman bisa membuat kita merasa tidak bahagia atau membatasi potensi kita, daya tariknya sangat kuat karena sudah dikenal. Kita mungkin mengeluh tentang pekerjaan, hubungan, atau kondisi finansial. Namun gagasan untuk melangkah keluar dari situasi tersebut seringkali terasa lebih menakutkan daripada tetap bertahan. Ini bukan karena kita menikmati kesedihan, melainkan karena otak kita mengasosiasikan hal yang familiar dengan keamanan. Dan hal yang tidak familiar dengan potensi ancaman atau bahaya, bahkan jika ancaman tersebut hanyalah ketidakpastian. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang perubahan, kita sebenarnya sedang mengajak otak untuk meninggalkan apa yang sudah dikenal dan melangkah ke wilayah yang asing. Ini adalah sebuah tantangan besar, karena otak secara fundamental tidak menyukai ketidakpastian. Proses adaptasi terhadap hal baru memerlukan energi, menimbulkan potensi kegagalan, dan memaksa kita untuk menghadapi hal-hal yang belum pernah kita alami. Memahami resistensi alami otak terhadap perubahan ini adalah langkah pertama untuk perlahan-lahan memperluas zona nyaman kita. Bukan dengan melompat keluar secara drastis, tetapi dengan mengambil langkah-langkah kecil yang secara bertahap memperkenalkan hal-hal baru dan membangun rasa aman di tengah ketidakpastian. 4. Memulai dari hal kecil, kekuatan langkah pertama. Seringkali, gagasan tentang perubahan besar terasa sangat menakutkan dan melelahkan, membuat kita berpikir bahwa kita harus memiliki rencana grand atau kekuatan superhuman untuk memulainya. Padahal, perubahan tidak harus dimulai dengan rencana besar atau tindakan drastis yang menguras tenaga. Justru sebaliknya, keberanian dan kemajuan seringkali terlahir dari serangkaian langkah kecil yang konsisten. Pembicara dalam video ini memberikan contoh nyata yang sangat relevan, menolak ajakan yang tidak diinginkan, membuat jurnal singkat setiap hari, atau menyampaikan pendapat meskipun gugup. Tindakan-tindakan sederhana ini mungkin terlihat sepele, namun disitulah letak kekuatannya. Setiap kemenangan kecil ini, meskipun minim, berfungsi sebagai blok bangunan untuk kepercayaan diri dan keberanian yang lebih besar. Ketika kita berhasil menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, atau berhasil mencatat pikiran dalam jurnal, kita membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu. Ini adalah bukti konkret bahwa perubahan itu mungkin, dan kita memiliki kontrol atas tindakan kita. Dengan demikian, alih-alih menunggu momen sempurna untuk melakukan lompatan raksasa, memulailah dengan langkah-langkah kecil yang terasa aman dan bisa dikelola. Keberanian sejati bukan datang dari ketiadaan rasa takut,
melainkan dari keberanian untuk bertindak meskipun ada rasa takut, dimulai dari hal-hal yang paling dasar dan sederhana. 5. Keberanian kecil yang menular, efek bola salju. Seringkali, kita meremehkan dampak dari tindakan-tindakan kecil. Kita mungkin berpikir bahwa menolak satu ajakan yang tidak kita inginkan, menulis beberapa baris di jurnal, atau menyuarakan pendapat kecil bukanlah hal besar. Namun, justru dalam kesederhanaan itulah terletak kekuatan transformatifnya. Setiap keberanian kecil yang kita kumpulkan dari tindakan-tindakan sepele tersebut tidak akan pernah sia-sia. Sebaliknya, ia bersifat menular dan akan bertambah besar seiring waktu, persis seperti bola salju. Setiap kali kita berhasil melewati rasa takut dalam skala mikro, otak kita merekamnya sebagai sebuah kemenangan, memperkuat jalur saraf yang berkaitan dengan rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak. Efek bola salju ini berarti bahwa satu keberanian kecil hari ini akan memudahkan kita untuk menunjukkan keberanian yang sedikit lebih besar esok hari dan seterusnya, memulai dari hal yang paling mudah diatasi akan membangun momentum positif seiring berjalannya waktu. Serangkaian tindakan berani yang tadinya terpisah-pisah akan menyatu, membentuk fondasi keberanian yang kokoh dan menyeluruh. Kita tidak hanya menjadi lebih berani dalam satu aspek, tetapi secara keseluruhan. Kita akan merasa lebih mampu menghadapi tantangan, mengambil risiko, dan mengejar impian yang dulunya terasa mustahil. Ini adalah bukti bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari akumulasi langkah-langkah kecil yang konsisten. 6. Ajakan untuk bertindak, langkah pertama hari ini. Setelah memahami bahwa keberanian dapat tumbuh dari tindakan-tindakan kecil, dan mengatasi ketakutan akan perubahan, pertanyaan selanjutnya adalah, kapan kita akan memulai? Pembicara dalam video ini menyampaikan sebuah ajakan yang sangat penting dan langsung, mulailah dari satu hal kecil hari ini. Kita seringkali terjebak dalam siklus penantian, menunggu munculnya motivasi yang menggebu-gebu, atau menunggu hingga kita merasa sepenuhnya siap dan yakin. Namun, kebenaran pahitnya adalah momen siap itu mungkin tidak pernah datang. Jika kita hanya menunggu, keberanian sejati tidak lahir dari ketiadaan rasa takut, melainkan dari keputusan untuk bertindak, meskipun rasa takut itu masih ada. Jadi, jangan biarkan diri Anda terjerat dalam lingkaran penundaan yang tak berujung. Alih-alih menunggu percikan motivasi yang besar, atau merasa 100% siap, ambil satu langkah kecil, sekecil apapun itu, tepat hari ini. Ini bisa sesederhana mengirim email yang selama ini tertunda, mengucapkan pendapat di rapat kecil, atau bahkan hanya merapikan meja kerja Anda. Mulai saja, dan biarkan tindakan itu sendiri yang memupuk keberanian. Setiap langkah kecil yang Anda ambil akan membangun momentum, mengurangi rasa takut, dan secara bertahap membuka jalan bagi tindakan yang lebih besar di masa depan. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah pertama, dan langkah itu bisa Anda ambil sekarang. 7. Langkah praktis, awal perubahan dalam 5 menit. Setelah semua diskusi tentang ketakutan dan pentingnya langkah kecil, mungkin Anda bertanya-tanya, oke, jadi bagaimana saya memulainya secara konkret? Inilah langkah praktis yang bisa Anda lakukan segera. Disarankan untuk meluangkan waktu hanya 5 menit dari hari Anda. Dalam era digital ini, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menutup ponsel Anda atau setidaknya jauhkan dari jangkauan. Singkirkan segala gangguan yang mungkin menghalangi fokus Anda pada diri sendiri. Lingkungan yang tenang dan bebas distraksi akan membantu Anda berpikir lebih jernih dan jujur. Setelah itu, ambil sebuah notes atau buku kosong dan alat tulis. Mulailah dengan menuliskan apa yang sebenarnya Anda inginkan untuk diubah dalam diri Anda atau hidup Anda. Tidak perlu kata-kata yang indah atau kalimat sempurna. Cukup tuliskan apa adanya, seberapapun kacau atau sederhananya itu. Kemudian, identifikasi satu hal kecil pertama yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada keinginan tersebut. Ini bukan tentang membuat rencana jangka panjang, melainkan tentang tindakan yang bisa Anda lakukan dalam 24 jam ke depan. 5 menit ini mungkin tampak singkat, tetapi ia adalah investasi paling berharga untuk memulai perjalanan keberanian dan perubahan dalam hidup Anda. 8. Pentingnya langkah pertama, mengalahkan niat besar yang tak terrealisasi. Seringkali, kita terjebak dalam perangkap niat-niat besar. Kita punya daftar panjang ambisi, ingin belajar hal baru, memulai kebiasaan sehat, atau mencapai tujuan karir yang ambisius. Niat ini mungkin terasa mulia dan memotivasi di awal.
Namun jika tidak diikuti dengan tindakan nyata, niat itu akan tetap menjadi bayangan semata. Inilah mengapa langkah pertama, sekecil apapun itu, jauh lebih penting daripada niat besar yang tidak pernah dijalankan. Niat tanpa eksekusi adalah ilusi kemajuan. Ia memberikan rasa puas semu tanpa menghasilkan perubahan konkret dalam hidup kita. Melakukan langkah pertama, meskipun terasa sepele, adalah momen krusial yang mengubah niat dari sekadar ide menjadi realitas. Ini adalah titik di mana Anda benar-benar mulai membangun momentum. Langkah pertama mematahkan inersia, mengatasi ketakutan awal, dan memberikan bukti nyata kepada diri sendiri bahwa Anda mampu bertindak. Ini menunjukkan komitmen nyata, bukan hanya impian di awang-awang. Jadi, alih-alih terus-menerus merencanakan atau memimpikan hal-hal besar, fokuslah pada satu tindakan kecil yang bisa Anda lakukan sekarang. Karena disitulah di langkah pertama yang sering diremehkan itu, seluruh perjalanan perubahan Anda benar-benar dimulai. 9. Tidak sendirian, validasi dan perjalanan bersama. Perasaan terjebak dalam kebingungan, takut memulai, atau berjuang keluar dari zona nyaman seringkali bisa membuat kita merasa terisolasi, seolah-olah hanya kita yang mengalami perjuangan batin semacam itu. Namun, pembicara dalam video ini menekankan sebuah kebenaran yang sangat menghibur. Anda tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia mengalami hal serupa. Mereka bergulat dengan ketakutan, keraguan, dan tantangan yang sama persis saat mencoba melangkah maju dalam hidup mereka. Ini adalah bagian fundamental dari pengalaman manusia untuk tumbuh dan berkembang. Menyadari bahwa banyak orang lain juga sedang dalam proses belajar, berjuang, dan pada akhirnya bertumbuh, bisa memberikan rasa lega yang luar biasa. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari perjalanan manusia menuju peningkatan diri, memahami bahwa kita semua berada dalam perahu yang sama. Dengan pasang surutnya masing-masing, dapat menumbuhkan empati terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi, buang jauh-jauh anggapan bahwa Anda adalah satu-satunya yang merasa tertinggal atau bingung. Kita semua adalah pembelajar abadi. Dan proses ini adalah bagian alami dari menjadi pribadi yang lebih berani dan kuat. Seringkali keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih berani dan percaya diri terhambat oleh kebingungan dan minimnya petunjuk arah. Kita mungkin memiliki niat besar, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, membuat kita merasa lumpuh. Namun, akar masalah sebenarnya adalah ketakutan untuk memulai dan keinginan otak untuk tetap di zona nyaman yang familiar. Kabar baiknya, perubahan besar tidak harus dimulai dengan rencana rumit. Kuncinya adalah memulai dari hal kecil. Setiap keberanian kecil akan bertambah besar seiring waktu seperti efek bola salju. Oleh karena itu, memulailah dari satu hal kecil hari ini tanpa perlu menunggu motivasi besar atau merasa sepenuhnya siap. Untuk mempraktikkannya, luangkan waktu 5 menit saja. Tutup ponsel Anda, ambil notes atau buku, lalu tuliskan keinginan Anda untuk berubah dan satu hal kecil pertama yang bisa Anda lakukan. Ingatlah, langkah pertama, sekecil apapun itu, jauh lebih penting daripada niat besar yang tidak pernah dijalankan. Dan yang terpenting, Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak orang mengalami hal serupa dan sedang dalam proses belajar yang sama. Pada akhirnya, perjalanan menuju keberanian adalah tentang konsistensi dalam mengambil langkah-langkah kecil, menghadapi ketakutan yang menghambat, dan memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, adalah investasi berharga untuk diri yang lebih kuat dan berani. Mari kita mulai melangkah. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, ayah dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.